Ah, sekarang tanggal 17 Mei, ini saya beri panah. Maksud saya begini, kita sudah punya tabungan banyak 2 kali webinar, plus ini nanti, sehingga besok tanggal 4-5 Juli itu kita tinggal membicarakan hal-hal yang teknis, gitu, yang praktis, dan syukur-syukur bisa eh, maju ke apa yang harus kita tulis, gitu ya. Jadi eh, ini apa kalau Ibu Bapak masih tanda tanya kita menulis mau apa sih gitu. Kita menulis itu tidak untuk apa-apa gitu ya. Maaf. Nah, jadi aduh ini kok menutupi ya anunya. Oke. Bisa saya bisa saja buku itu menggambarkan koleksi ilmu yang kita miliki gitu ya. Setelah sekian tahun yang saya rasakan mengajar itu menjadi jenuh gitu. Lalu saya kumpulkan materi dari minggu pertama sampai minggu ke-14 -2 untuk ujian gitu ya. Yang bertahun-tahun saya ulang-ulang itu karena mahasiswa saya berbeda-beda. Perlu Ibu Bapak ketahui saya itu dosen yang tidak pernah naik tingkat itu. Sejak apa? Sejak saya jadi dosen sampai saya pensiun jadi dosen itu selalu mengajar di semester 1. Jadi koleksi saya ya itu. Nah, sehingga saya itu tadi jenuh lalu saya kumpulkan, saya tulis jadi buku. Tapi juga mungkin saja itu sebuah kumpulan pengalaman gitu ya. Di, di studio arsitektur saya merasakan bahwa ternyata setiap angkatan itu punya kekhasan sendiri-sendiri dengan mahasiswa yang apa berbeda-beda itu memberikan pengalaman yang sangat berharga gitu. Sehingga ada juga buku saya yang saya tulis tentang pengalaman ber berkumpul dengan mahasiswa semester awal saya itu. Tapi bukan menjadi buku arsitek, menjadi buku novel gitu ya. Atau kalau yang lain kita bisa menyatakan jejak langkah kita itu pada buku. Oh, ternyata kita itu eh, walaupun mengajar mata kuliah A, B, ternyata saya itu ada di C tempatnya, bukan di yang lain ini. Apa yang saya dalami, saya yakini ternyata seperti itu. Yang keempat, mungkin saja sesuatu yang ingin kita bagikan itu. Eh, saya yakin ibu bapak yang banyak penelitiannya, banyak membuat tulisan-tulisan kertas kerja gitu ya, pasti akan menemukan hal-hal baru yang perlu dibagikan itu. Kalau hanya untuk makalah, kayaknya kok enggak bisa apa sepenuhnya gitu ya, lalu ditulis menjadi buku. Nah, yang kelima, mungkin ibu bapak mempunyai satu konsep atau resep baru tentang arsitektur yang kalau ditulis harus menjadi tesis atau disertasi, tapi dalam waktu yang dalam waktu yang singkat dan dengan cara yang sangat sederhana kita bisa menuliskan dalam sebuah buku itu ya. Nah, yang teman-teman yang kreatif tentu akan menuliskan apa yang diangankan gitu lalu dibumikan dijadikan tulisan supaya orang merasakan juga gitu. Tetapi yang ketujuh ini lebih pribadi lagi. Ini sebetulnya saya menulis arsip pribadi saja. Buku itu bagian dari uh, akan menjadi kenang-kenangan bagi saya, sehingga perlu saya susun dengan baik gitu. Saya mempunyai seorang teman yang uh, arsitek yang sukses, lalu dia selain desainnya bagus juga banyak menulis gitu. Ketika saya minta mau ditulis gitu, dia merasa ah saya harus mencari ke kampus, di rumah dan sebagainya. Nanti sajalah. Nah, itu kan sayang ya. Keahlian beliau yang sudah senior itu hilang atau untuk sendiri saja. Atau kalau ibu nulis buku, bapak ibu nulis buku hanya karena tuntutan untuk BKD, itu pun tidak apa-apa gitu. Selama ini ada beberapa orang yang
menilai dengan amat sempit itu ya, sangat sinis. Ngapain nulis buku hanya untuk laporan formalitas? Enggak, ya harus dengan cara itu seseorang memenuhi kewajibannya sebagai dosen. Jadi kalaupun tidak diterbitkan nggak apa-apa, memang persyaratannya itu kok nggak harus terbit sekian eksemplar gitu kan. Penuhi saja itu. Dan mungkin dengan begitu Anda, Bapak Ibu sekalian akan setiap semester akan bisa menulis buku dengan format itu gitu. Jangan hiraukan, jangan apa merasa bahwa buku itu membawa popularitas itu tidak. Walaupun ada gitu ya, banyak gitu. Tapi salah satu sudut pandang saya dalam hal menulis itu ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Kemudian ini tanda kecintaan kita pada ilmu yang kita gali selama ini kan. Kalau tidak cinta kenapa ditulis kan? Nah, yang nomor 10 yang menarik ini ya. Eh, saya yakin Ibu Bapak tentu akan mau. Ini contoh saja ya. Buku saya yang pertama itu saya tulis tahun 2011 gitu. Saat saya terbitkan melalui penerbit Andi. Setiap 3 semester sekali saya itu dikirimi royalti walaupun tidak banyak gitu ya karena bukunya juga buku tipis dan sebagainya. Tapi saya masih dapat itu loh, dan begitu dapat saya baca emailnya tuh, oh ya, terharu gitu ya. Oh lah, ternyata ada orang yang menghargai saya gitu. Nah, tapi saya nggak mau bilang kalau saya menangis itu. Malu udah gede kok nangis. Nah, itu yang apa? Yang saya harapkan atau yang saya tekuni dari apa, mengajak teman-teman menulis buku itu karena banyak hal yang bisa kita selesaikan gitu ya, bisa kita penuhi itu. Banyak keinginan yang bisa kita capai gitu. Kemudian sesuai dengan tema kali ini ya, membranding buku dan membranding diri kita sendiri gitu ya. Oh, bahwa si Prio itu eh, lihat jelek-jelek, bukunya banyak loh. Nah, itu kan penting ya. Eh, Jangan sampai, oh sudah dokter nggak ada bukunya gitu. Nah, itu lain lah. Maaf ini hanya guyon untuk teman-teman yang dokter kan. Tentu sudah ada lah bukunya ya. Selain disertasi dan tesis. Jadi supaya buku kita apa ya mantap gitu. Dan ini juga sudah disinggung pada pertemuan kedua. Kita baca sekali lagi, ulangi 2, 3 kali sampai yakin benar bahwa tulisan kita sudah sejalan dengan pikiran kita. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi ya. Apa yang kita tulis sudah sejalan dengan pikiran kita. Eh, Kok begitu? Kalau di psikoanalisis itu ada pelajaran tentang orang gagap, kayak pelawak kita yang gagap itu ya. Itu dulu diobati orang-orang seperti itu dinilai penyakit diobati. Caranya mengobati ya dibuat otaknya supaya tidak terlalu aktif, itu supaya kalem, tidak gagap. Gitu. Ternyata itu bukan persoalan penyakit fisik. Gitu. Itu persoalan bahwa otak dia berpikir lebih cepat daripada mulut dia berbicara. Gitu. Nah, jangan sampai kita dalam menulis itu menjadi gagap. Jadi memang yang saya tulis itu ya pikiran saya. Gitu. Jadi jangan merasa bahwa ah kok nggak bisa-bisa ya, enggak, ini bukan masalah penyakit kita nggak bisa menulis, bukan, tapi memang kita perlu sabar gitu ya, menyatukan antara tangan, mata dan pikiran kita untuk menulis buku. Kemudian yang teknis ini kebalikannya ya, 1 dan 2 itu kebalikannya. Cek sekali lagi tanda baca dan tampilan tulisannya gitu. Termasuk apa ya, inden, eh, dan apa kata pertama dan sebagainya, apa benar seperti itu, apa kita anut saja apa yang ada di komputer gitu ya, itu apa yang di komputer itu sudah nyaman atau belum buat kita, itu yang 1, 2 ini kebalikannya, yang satu apa pemikiran, yang satu teknis.
Kemudian beberapa penerbit punya layout yang menarik, yang khas gitu ya. Eh, apa Buku dari Caraka itu juga mempunyai bentuk yang khas, apapun yang ditulis selalu bukunya berukuran 21 kali 21, bujur sangkar, kemudian fontnya juga relatif sama. Nah, Anda Ibu Bapak mulai dari sekarang pilih-pilih bagaimana kalau saya menulis lebih dari satu buku supaya orang juga paham, oh itu tulisan saya. Masalah-masalah yang berkaitan dengan visual juga kita atur. Kemudian ini lebih detail lagi tentang komposisi kalimat gitu ya. Bagaimana kalimat kita supaya efektif, yaitu harus mengurangi pengulangan kata, pengertian, dan pengantar yang berlebih. Saya sering membaca makalah yang eh, kata atau objeknya itu ditulis, subjeknya itu ditulis berulang-ulang gitu ya. Sehingga hampir setiap paragraf selalu menulis subjek yang sesuai dengan judul itu. Nah, tentu itu akan membosankan itu ya. Sepertinya tidak ada kata lain yang bisa dituliskan gitu. Nah, ini kelima merupakan kesimpulan dari empat-empatnya itu ya itu tadi memastikan pemikiran sudah sejalan dengan calon pembaca juga gitu ya. Kalau sudah sejalan dengan pikiran kita harus menyesuaikan dengan pemikiran calon pembaca gitu. Misalnya saya membuat buku ajar untuk mahasiswa, mahasiswa sekarang kalau membaca tidak tahan dengan kalimat panjang ya kita buat kalimat yang pendek-pendek. Jangan membuat kalimat berjenjang, eh, lebih baik satu subjek, objek dan predikat. Nah ini bagian dari cara mencari masukan dan menghindari frustrasi. Jadi jangan jangan frustrasi karena buku kita nggak laku itu bukan bukan itu. Nah, yang tidak saya tulis di sini yang nomor 6 ya, tidak ada kaitannya buku dengan laku gitu ya. Kadang-kadang gitu. Tidak sepenuhnya gitu. Ya tentu saja buku kalau baik tentu laku, tapi buku baik yang tidak laku juga banyak. Mungkin karena tulisannya sulit dan sebagainya. Tapi memang ya harus sulit karena memang begitu cara cara menyampaikannya. Kemudian ini yang eksternal gitu ya. Kita diskusikan dengan teman sejawat, sesama dosen atau asisten ibu bapak sekalian itu. Eh, Cari masukan dari orang yang senang membaca. Kemudian, nah ini jangan jauh-jauh kalau mencari orang. Cari orang di sekitar kita yang senang membaca gitu. Cari masukan dari rekan yang paham dengan topik yang kita tulis gitu. Jangan kita menulis tentang konstruksi, tapi yang membaca orang filsafat gitu. Sangat susah gitu. Hindari frustasi jika masih ragu dengan tulisan Anda, jangan meminta masukan dari rekan yang sudah sangat senior gitu. Banyak sekali penulis yang frustrasi ketika berhadapan dengan para penerbit gitu ya. Sudah datang ke kantor dengan dari rumah bangga ingin menyampaikan tulisan itu. Sampai di sana hanya dilihat sampulnya, di flip flip gitu aja, red gitu ya, enggak kayak itu. Kemudian dia ngomentari tanpa melihat gitu ya. Sering sekali orang pandai begitu. Nah, itu jangan sampai ketemu orang yang seperti itu karena akan membuat kita frustrasi. Kemudian sikap masa bodoh harus ditumbuhkan. Sikap masa bodoh yang positif tentunya ya. Tenang saja bahwa ini tulisan Anda jangan terpengaruh pendapat orang lain yang hanya akan membuat kita down. Mungkin kita memang belum pada tingkat yang eh, apa tinggi gitu ya, tapi bahwa ini adalah modal gitu. Kalaupun tidak dimulai, ya tidak akan bisa. Gitu. Jadi eh, gaya bahasa, kemudian gaya penulisan dan sebagainya, sudahlah, jangan jangan terlalu dipersoalkan gitu ya. Eh, Seperti waktu kita bicara pertama, Zoom pertama bahwa pasti ada orang yang baca, yaitu penulis dan editornya. Gitu.
Nah, eh, kalau Anda Bapak Ibu sudah berhasil menulis buku itu, tentu tahap berikutnya akan kita jual ya. Nah, kita jual atau bagikan bagi cenderamata itu. Bawalah buku itu kemanapun Anda berada gitu. Tunjukkan ke teman-teman. Ini bukan hanya apa, para penulis pemula. Saya tanpa mengatakan namanya, saya punya teman-teman yang sudah profesor, selalu membawa bukunya itu untuk ditunjukkan. Nah, pertama untuk menyampaikan apa yang dia pikirkan, kedua ya tentu saja menjadi promosi. Nah, kalau perlu berikan satu dua buku Anda kepada orang-orang penting itu ya. Orang penting ini begini, ada seorang menulis buku, lalu dia sampaikan ke asisten menteri. Itu masih zamannya Harto ya. Menterinya itu menteri terkenal itu. Nah, lalu dia waktu bicara itu, ini loh ada buku bagus itu. Nah, lalu ada tanya. Jadi carilah orang-orang yang bisa mempromosikan tulisan kita. Dan jangan malu mempromosikan dan menjual. Eh, sekarang lebih lebih nyaman ya. Anu, Anda bisa mencari potongan kertas, menuliskan nomor rekening bank Anda, lalu diberikan ke bank. Kirim aja ke sini, karena saya nggak selalu bawa uang pengembalian itu. Nah, ini yang keempat itu yang menyenangkan itu ya. Jadi kalau Anda, Ibu Bapak sudah ada membeli, jangan lupa apa tanda tangan ibu itu. Syukur diberi kata-kata manis gitu. Buat rekanku siapa gitu. Walaupun beli tapi tulis saja buat atau kepada rekanku. Tapi nggak perlu menulis mudah-mudahan bermanfaat itu karena buku Anda pasti bermanfaat gitu. Nanti kelihatan kita keder gitu ya. Nggak usah minta maaf kepada siapapun ya inilah buku buku saya seperti ini. Syukur dibaca, nggak dibaca ya awas gitu. Jadi buku itu nggak harus dibaca. Saya punya teman yang senang beli buku, hanya dipajang itu nanti satu saat dia apa santai gitu dibuka eh, satu gitu ya. Itu jadi buku juga bagian dari kalau dulu mbah-mbah atau kakek nenek saya itu mau di ruang tamunya ada lemari kaca di situ diisi gelas pecah ya, gelas piring yang bagus-bagus itu. Nah, kalau orang sekarang atau orang modern kan yang ditata buku ini. Nah, oh, ini ternyata ada buku saya salah satunya. Gitu. Menyenangkan sekali. Nah, sekarang kita eh, hari ini kita akan membahas yang lebih detail yaitu bagaimana kalimat efektif bisa kita sajikan. Salah satunya, salah satunya ya menulis dengan penuh penuh hati-hati bahwa kita akan menulis dengan kalimat yang efektif, tidak mengulang-ulang dan langsung ini. Jadi kita akan menggunakan bahasa Indonesia, pertama subjek dan predikat jelas. Satu subjek, satu predikat, satu kalimat. Atau kalau supaya ingat satu koma, satu titik. Nah, artinya eh, dia tidak mempunyai makna yang ganda. Nah ini contohnya yang biru ini ya. Bagi seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Nah bagi itu kan nggak perlu ditulis gitu ya. Tinggal tulis saja seluruh peserta ujian diharapkan hadir tepat waktu. Seluruh peserta itu siapa ya? Ya nanti di kalimat yang lain kan ada penjelasannya. Kemudian subjeknya tunggal. Kadang-kadang orang dibingungkan, ini sebetulnya yang dibicarakan siapa sih? Nah, contohnya, penyusunan laporan itu saya bantu. Itu saya dibantu oleh dia dalam, maaf, penyusunan laporan akhir itu saya dibantu oleh dia. Maaf saya nggak memakai titik itu ya.
Nah, sebetulnya kan bisa objek tunggal saja. Yang kita yang dibantu sebagai subjek, dia sebagai objeknya gitu. Dalam menyusun laporan akhir, saya dibantu dia. Jadi kata sambung, kata ini apa depan tidak perlu dibuat. Ya. Tidak menggunakan kata penghubung. Ini contohnya kami ketinggalan bus, sehingga kami datang agak terlambat. Mestinya tidak sehingga tapi oleh. Ini sangat penting ya. Kadang-kadang mau memilih kata sambung dan atau lalu gitu, atau yang itu tiga kata itu sering sekali mirip gitu. Nah, kejelian kita akan menunjukkan, terutama para pembaca yang jeli gitu ya. Oh, pilihan-pilihan kata yang dipilih adalah kata yang tepat gitu. Salah satunya adalah tidak terlalu banyak mengatakan menulis dengan yang kata terutama di sini ya kata yang tidak mendahului predikat. Sekolah kami yang terletak ini kalau diomongkan nyaman tapi kalau ditulis menjadi bermasalah. Nah ini struktur yang sepadan gitu. Jadi eh, nanti pada saatnya kita akan merasa bahwa menulis itu sebuah karya seni juga gitu. Tidak asal mengumpulkan kata-kata gitu. Kemudian bentuk paralel, eh, penggunaan kata kerja dan kata benda gitu ya. Jangan dicampur-campur gitu. Kalau mau menggunakan kata kerja ya kata kerja semua. Misalnya apa pilihan penggunaan kata benda atau kata kerja supaya seragam. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan mengatur tata ruang. Nah, ini antara pemasangan dan memasang itu di apa dimuat secara bebarengan. Jadi lebih baik menggunakan satu supaya pembaca nyaman. Pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian dan pengaturan tata ruang. Atau yang menggunakan yang memasang gitu ya. Kegiatan memasang tembok, apa? Mengecat tembok, memasang penerangan, menguji sistem pembagian air dan mengatur tata ruang. Ini pembaca tidak akan mengoreksi seperti ini, tapi dia akan merasakan. Nah, jadi eh, posisi membaca dan menulis itu memang sangat bertolak belakang atau berhadapan gitu ya. Penulis itu harus menuliskan detail, tapi pembaca tidak harus membaca detail. Bisa saja yang dibaca hanya kalimat atas, tengah, dan belakang. Tapi kalau penulis tidak boleh, harus semua kalimat harus dicek satu persatu. Contoh berikutnya adalah kalimat yang hemat, hindari pengulangan subjek. Misalnya karena dia tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. Nah ini kan ada dua dia gitu ya. Nah, ini cukup satu saja. Karena tidak diajak, dia tidak datang ke rumah siapa. Kemudian menghindari kesinoniman, sejak pagi dia baru menulis namanya. Ini seperti ini saya alami juga itu ya. Seharian di depan laptop itu cuma jadi satu paragraf itu. Jadi dari pagi sampai siang hanya bisa menuliskan satu paragraf. Padahal penulis yang sudah lancar itu biasanya sehari bisa menulis 4 halaman setidaknya gitu. Sejak dari pagi dia baru menulis namanya. Harinya nggak belum. Kemudian juga butir berikutnya adalah memperhatikan kata jamak itu. Hadirin dimohon naik ke panggung. Ini sering sekali diucapkan ya. Dan kalau diucapkan tidak apa-apa. Tapi kalau ditulis kelihatan kurang kurang baik. Hadirin sekalian,
biasanya MC kan gitu ya, dengan nada lagu yang bagus. Dimohon naik ke panggung. Nah, yang jarang kita atau yang sering lepas dari pemikiran kita adalah pemakaian superordinat dan hiponimi kata. Superordinat itu anu, contohnya begini, hewan itu hiponiminya bisa unggas, bisa non unggas, apa bisa binatang buas atau binatang ternak gitu ya. Jadi misalnya di dalam warna begitu, peserta ujian nasional wajib memakai celana hitam. Tidak usah yang berwarna hitam itu tidak perlu. Karena hitam itu sudah bagian dari warna. Nah, berikutnya adalah kecermatan penalaran. Pilih kata agar tidak ambigu maknanya. Ini misalnya mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Ini yang terkenal itu mahasiswanya atau perguruan tingginya gitu ya. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal. Nah, jadi ini harus diselesaikan dengan baik gitu. Mahasiswa dari perguruan tinggi yang terkenal atau mahasiswa yang terkenal itu, nah, dan seterusnya. Mahasiswa yang terkenal dari perguruan tinggi itu menerima hadiah. Kemudian yang kadang-kadang itu buku dinyatakan susah karena bahasanya tidak logis gitu ya. Jadi populer, tulisan populer itu harus harus sangat logis, harus logis itu, dapat diterima dan dipahami akal oleh siapa saja. Walaupun tidak mungkin itu ya, tapi sebanyak mungkin orang bisa menerima dan dapat memahami. Ini juga kalau dalam apa eh, bahasa lisan tidak masalah gitu. Tapi ketika ditulis menjadi bermasalah juga. Waktu dan tempat kami persilakan. Apa masalahnya? Kan betul ini kalimatnya dari susunan dan dari kontennya juga betul. Tapi ada yang lebih lebih fokus gitu ya. Kepada Bapak Ketua kami persilahkan. Nah, waktunya kapan, tempatnya kapan? Ya saat itu tentu saja gitu ya. Gitu. Dan terakhir ini yang harus kita lakukan bahwa ejaan dan kaidah kebahasaan baku harus kita eh, apa taati karena suku bangsa Indonesia itu beragam dalam pengucapan. Eh, Mas Elvis juga sangat paham itu bagaimana orang Maluku bicara dengan orang Jawa gitu bisa saling apa ya, saling tidak mengena kalau tidak baik menulisnya. Itu tentang kalimat ya, tentang kalimat. Kemudian yang kumpulan kalimat namanya paragraf dan paragraf itu satu satuan pemikiran. Jadi kalau kita menulis paragraf harus kita cek dengan empat ini. Satu topik, bahasan saja, jangan bicara tentang misalnya air dan angin itu ya. Air satu paragraf, angin satu paragraf. Kemudian ada kalimat penjelasnya, apa yang akan kita bicarakan, lalu memang terbukti. Nah, lalu kita buat kesimpulan atau kalimat penutup, sehingga orang akan tahu bahwa paragraf ini bicara tentang apa. Misalnya kita bicara tentang tektonika lokal, tektonikanya seperti apa, kalimat penjelasnya adalah konstruksi kayu di daerah Toraja misalnya. Nah, bukti-bukti menyatakan bahwa semakin berat konstruksi rumah itu semakin baik dan kokoh bagi mereka. Gitu. Karena ada yang semakin ringan semakin baik kan. Lalu kalimat penutupnya sangat indah tapi sudah ditinggalkan oleh banyak orang misalnya. Nah, ini satu satu paragraf dan paragraf itu bagian dari subbab. Nah, subbab itu apa terdiri atas beberapa paragraf yang di dalam subbab itu sebetulnya satu sistem persoalan yang sudah
me- mengerucut apa pengertiannya, tetapi dia berada di bawah sistem persoalan yang lain, lebih luas gitu ya, yaitu bab itu. Jadi kalau misalnya bab satu gitu ya, ya isinya ada pengantar, ada tujuan, dan ada sasaran, dan seterusnya. Ibu bapak sangat paham ini. Pada tulisan populer, sistem bab dan subbab jarang dibahas dan jarang digunakan. Jadi kalau dalam kasus kita yang menulis buku secara kreatif itu kita akan lebih banyak kepada bagaimana menuliskan tentang kalimat, bukan pada paragraf atau subbab. Kemarin kita juga sudah singgung, Mbak Nafi sudah menyampaikan bahwa bagaimana kalimat yang menggunakan sistem apa itu eh, beberapa sistem gitu ya, diantaranya personifikasi, kemudian apalagi saya tidak ingat itu. Karena itu yang akan kita gunakan. Nah, kalimat itu ada hal yang harus kita perhatikan itu ya, bagaimana keindahan dalam kalimat itu. Kalau di dalam apa diskusi kemarin kita membicarakan teorinya Wayne Atu gitu, ada data, ada analisa, dan ada satu persepsi kita ini. Nah, ini kalau zaklakan pembagiannya seperti ini. Ada needs, ya maksudnya apa adanya gitu ya. Ini juga sama tentang data. Yang data ini selalu mengandung kekurangan sehingga harus dilanjutkan dengan demand-nya, gitu. Nah, demand itu, need itu anu ya, misalnya kita bercerita tentang tunika gitu, tapi setelah membaca kalimat itu kita bertanya, tapi ini masalahnya apa gitu. Nah, itu meloncat ke demand. Demand itu sebuah subjek atau pendapat kita, subjek itu kita, yang simptomatik, yang ingin menggapai sesuatu gitu ya, tapi belum bisa. Lalu nanti akan diselesaikan dengan hal-hal yang sublimatif gitu, yang disebut dengan desain. Jadi apa satu satu kalimat itu sudah menceritakan fakta-fakta dan apa yang harus kita perhatikan, tetapi tentu saja itu bukan sesuatu yang sempurna atau akhir dari penjelasan kita ini. Dan itu akan kita ulang-ulang sehingga terkumpulah satu paragraf dan satu tema cerita tertentu. Nah, kembali kepada bagaimana pembaca bisa mengapresiasi tulisan kita gitu ya. Ini yang gampang-gampang susah gitu ya. Nah, gampangnya karena kita menggunakan bahasa ibu yang sama, itu susahnya karena itu tadi apa cara pemilihan kata dan sebagainya sangat beragam. Ada tiga hal bahasa apa yang bisa digunakan untuk menceritakan itu, gitu. Apa dibutuhkan metafora atau dibutuhkan parafrase dari sebuah teori dan seterusnya. Kemudian pilihan bahasa dan membahasakannya. Eh, Memilih kata-kata yang akrab dengan keseharian kita. Lalu dengan cara mudah yang bagaimana pembaca bisa mengapresiasi tulisan kita. Nah, ini tiga hal ini harus kita apa ingat-ingat bahwa apapun yang kita pikirkan itu harus sampai ke pembaca. Nah, ini kita urai satu persatu ya, antara yang need, demand, dan desire itu. Need itu objek dijelaskan sesuai kondisi nyata tanpa ditambahin pendapat dari penulisnya, gitu. Misalnya saja datanya seperti ini, ketika kita melihat keluar ada satu pagi,
Pagi hari Gunung Merapi mengumpulkan asap putih di latar belakangi langit bersih dan biru. Ini sudah sebuah analisis sebetulnya ya. Kalau kita keluar mungkin kita hanya akan mengatakan, oh indah. Ya, tapi indah itu lalu kita bisa urai dengan sebuah pernyataan objektif gitu ya. Oh ada pagi, ada Gunung Merapi berasap dan langitnya biru. Penulis menggambarkan apa yang ada dan apa yang dilihat tanpa melakukan penilaian atau interpretasi. Ya, ini. Dan itu saya sebenarnya bisa saya gantikan dengan atau. Tapi waktu itu saya kok milih dan. Saya nggak tahu kenapa. Penilaian atau interpretasi apapun terhadap objek yang ditulis. Tapi ini juga disebut pada dengan tahap sintakmatik, gitu. Sintak. Kita bercerita tentang sintaknya. Kemudian Diman, penulis menjelaskan objek dengan sifat-sifatnya yang lebih personal. Tadi orang melihat seperti itu kesannya akan beda-beda. Nah, kita sebagai penulis harus mengarahkan pembaca bahwa latar belakang langit biru dengan semburat matahari pagi memberi kekuatan kontras berlebih. Rona Merapi yang kebiruan ditimpa kolom asap putih menggumpal menjadi sosok yang menghadirkan komposisi penuh greget dalam pesona tersendiri. Nah, kata-kata kata terakhir ini luar biasa. Itu sebuah pernyataan subjektif gitu ya. Bisa saja membaca bilang, oh itu kan kamu. Oh, bagi saya biasa karena saya rumahnya di bawah Gunung Merapi gitu ya. Nah, ini yang disebut demand gitu ya. Ada sesuatu yang tidak selesai atau tidak apa belum bisa diketemukan gitu. Lalu kita mengarahkan, oh ini luar biasa loh, sebuah pernyataan yang seperti ini. Penjelasan yang diharapkan adalah melalui campur tangan si penulis dengan analisis penjelas tentunya bahwa ada yang terjadi di situ, yaitu arti yang terkandung di dalam dan di sekitar objek tersebut. Jadi ini lebih lebih mengerucut gitu ya, memenuhi demand kita. Nah, demand itu kan subjektif, harus kita kembalikan lagi menjadi sesuatu yang eh, penuh dengan tanda tanya lagi gitu ya. Makanya tadi disebutkan bahwa desire itu tidak akan menyelesaikan masalahnya, tidak akan selesai. Ada dua kondisi. Pertama, luapan hasrat yang ingin mencapai puncak, puncak fantasinya sehingga menghadirkan sebuah kejanggalan baru, gitu, kekurangan baru. Gitu. Nah, misalnya dituliskan dengan cara desire gitu, Merapi yang membiru, langit yang memerah, asap putih membentuk kolom. Sementara itu hari menanjak tinggi memberikan rindu kampung halaman terobati. Nah, lagnya itu diselesaikan dengan bahwa oh, pemandangan seperti itu menggambarkan kampung saya yang menjadikan saya rindu. Ini sebuah pernyataan baru dan ini akan menjadi niche lagi gitu ya, berulang-ulang gitu. Jadi pada kondisi ini yang ada sebuah emosi muncul. Subjek mengalami keindahan dibarengi dengan datangnya sebuah pengalaman tertentu. Nah, ini yang kita kemarin perbincangkan. Sebetulnya tulisan populer itu seperti apa sih? Nah, tulisan populer itu yang diakhiri dengan desire gitu. Desire itu apa ya? Kehendak ya. Hasrat ya, hasrat. Jadi sebetulnya kita akan menyampaikan hasrat kita supaya orang ya seperti kita gitu. Tapi itu ya tidak mungkin juga gitu karena setiap orang punya cara pandang yang beda-beda, kepuasan yang berbeda-beda. Ya kalau dia punya kampung, kalau enggak bagaimana? Nah, akan muncul satu need baru, demand baru, dan desire baru. Nah, ini salah satu contohnya gitu ya. Eh, jadi kita bisa menulis dengan berbagai cara atau bertingkat, mulai dari need, kemudian demand, dan desire. Itulah kalimat di dalam buku yang harus tetap efektif, tetapi dia harus memberi makna baru. Nah, biasanya terakhir itu ada tulisan tamat. Ini kok saya lupa tidak menulis tamat. Jadi saya akhiri, eh, mudah-mudahan bisa dipahami dan
Ya, nanti kita bisa diskusikan.